Salam jumpa sahabat-sahabat Musika Sakra dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Basilika, bahas musik liturgi Katolik. Dan pada saat ini kita akan tempuh bersama-sama sesi kelas belajar bermazmur. Dan materi Mazmur Tanggapan yang akan kita pelajari bersama saat ini diambil dari buku Mazmur Tanggapan dan Haleluya edisi baru yang dikeluarkan oleh Komisi Liturgi KWI secara khusus untuk Mazmur Tanggapan pada hari Jumat Agung. Sekali lagi, pada hari Jumat Agung. Dan sudah hadir di studio Musika Sakra Keuskupan Manado pemazmur kita, Saudara Julio Benedictus Tumimomor dari Paroki Santo Petrus Warembungan Keuskupan Manado. Ia sekaligus adalah anggota kelompok Viri Gregoriani Musika Sakra, kelompok penyanyi Gregorian pria dalam Musika Sakra Keuskupan Manado. Dan organis kita, Saudara Dionysius Kalesaran, instruktur organ gereja di Musika Sakra Keuskupan Manado. Dan sebagai keynote speaker kita, Pater Harisingko MSc, Direktur Musika Sakra Keuskupan Manado. Mari kita sambut bersama-sama. Selamat datang Julio, Dion, dan Pater Hari, dan kita sudah bisa mulai kelas belajar bermazmur ini. Silakan Julio untuk membaca refrain mazmur ini. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku. Terima kasih Julio. Silakan Pater untuk memberi arahan bagaimana Julio membawakan refrain ini. Ya, kalau kita lihat dari sisi melodi di sini, maka saya rasa ya apa yang akan terjadi, saya kira ya Bapa, lalu mungkin para pemazmur akan ambil nafas di situ, dan juga ke dalam tangan-Mu karena ada not yang panjang juga, lalu kemudian kuserahkan jiwaku. Sebenarnya bagus ya Bapa, ke dalam tangan-Mu, baru kemudian kuserahkan jiwaku, dua frase. Tetapi kalau lihat kemungkinan ya mungkin akan jadi seperti itu. Rasanya cukup sulit memang untuk pemazmur membagi hanya ke dalam dua frase saja, Pater ya. Apa kita perlu mencoba memberi kesempatan kepada Julio atau langsung saja dengan 3 frase yang ada? Kita buat 3 saja. 3 saja, oke. Silakan Julio untuk mempraktikkan refrain mazmur ini. Demikian Pater, Julio ya membagi menjadi 3 frase seperti petunjuk tadi. Ya, saya rasa 3 saja. Betul, apalagi dengan tempo yang relatif lambat, ya, jalannya lagu agak berat sehingga memang rasanya 3 frase itu yang paling pas untuk semua pemazmur juga di rumah. Oke, kita langsung ke ayat yang pertama. Julio, silakan dibaca dulu teks ayat yang pertama. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Saya rasa bagus Julio mau membaca ayat yang pertama ini, Pater. Silakan untuk petunjuk menyanyikan. Ya, ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya cukup panjang ya. Iya. Ya.
Baris pertama itu, padamu ya Tuhan, baiklah di ya Tuhan kita buat perpanjangan seperti yang Julio tadi baca ya. Di baris kedua, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Di sekali-kali lebih bagus memang ada perpanjangan ya, supaya juga jangan sambung sekali-kali aku ya. Iya. Jadi jangan sekali-kali aku mendapat malu. Dan kemudian di baris ketiga, luputkanlah aku, juga buat perpanjangan padaku, supaya juga oleh karena keadilanmu, sehingga aku oleh itu boleh dipisah menjadi aku oleh. Berikutnya dalam baris keempat, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu kemudian baris terakhir, sudilah membebaskan daku ya Tuhan. Tadi juga dibaca demikian oleh Julio, bagus. Allah yang setia, jadi bukan pada daku, tetapi pada Tuhan. Kita buat perpanjangan di situ. Baik, Julio mengerti ya petunjuk yang Pastor sudah sampaikan. Mungkin supaya lebih terukur, perpanjangannya itu tidak perlu dalam durasi yang lama. Ya. Hanya yang penting ada perpanjangan secukupnya, ya, sedikit sudah cukup. Silakan Julio untuk mempraktekkan ayat yang pertama. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Demikian Pastor. Julio membawakan ayat yang pertama dengan bagus. Ya. Ada tanggapan untuk ini Pastor? Di baris keempat, kelima, yang baris terakhir, sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Tadi Julio ambil nafas, tapi ya kalau memang harus ya, saya rasa kalau memang harus demikian pada saat tampil ya, saya rasa tidak masalah. Iya, tidak masalah. Ya. Tapi memang akan lebih bagus seandainya tidak ada nafas baru di bagian. Mungkin kita boleh coba. Boleh coba Julio khusus baris yang terakhir. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, perpanjangan sedikit dan langsung sambung Allah yang setia. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Dan bisa, ya, dan bisa. Oke. Baik, bagus Julio untuk ayat yang pertama tadi. Semoga teman-teman pemazmur di rumah juga bisa mengikutinya, bisa berlatih bersama Julio. Kita lanjut ayat yang kedua. Silahkan dibacakan teksnya. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Demikian Pastor, ayat yang kedua sudah dibacakan dengan bagus oleh Julio. Silakan memberikan petunjuk. Ya, panjang juga ya, ayat yang kedua ini. 6 baris tepat. Iya. Baris pertama, di hadapan semua lawanku, seperti tadi Julio baca bagus ya. Di hadapan semua lawanku, perpanjangan di situ ya. Julio dan para pemazmur lain, aku tercela. Nah, yang berikut, kedua dan ketiga sambung saja, satu saja. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Di bawahnya para kenalanku merasa ngeri. Tidak ada perpanjangan. Tidak ada. Lalu kemudian di baris keempat ada mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Jadi aku. Di baris berikut, aku telah hilang dari ingatan, itu juga perlu, seperti orang mati. Dan akhirnya terakhir telah menjadi seperti barang pecah, satu frase saja. Baik, silakan Julio untuk menyanyikan ayat yang kedua ini.
Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Terima kasih Julio untuk nyanyian ayat yang kedua. Saya sendiri mencatat pada baris ke-5, aku telah hilang dari ingatan. Itu ada sedikit celah. Dua vokal berdekatan, vokal I juga seperti orang. Mungkin Pak bisa memberi penegasan atau ada temuan lain, silakan. Bagus ya. Apa yang saya tidak bisa lihat dilihat oleh host kita ya. Jadi aku telah hilang dari ingatan ya, Julio dan para pemazmur, dari ingatan ya. Jangan sampai dua I yang berdekatan itu malah lebur. Lalu seperti orang mati ya, dua hal yang tadi terlewatkan ya. Kita bisa ulang bagian yang itu Pak. Iya. Silakan Julio untuk baris ke-5, aku telah hilang dari ingatan, ada perpanjangan seperti orang mati. Silakan. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Demikian Pak. Untuk koreksi pada baris ke-5 di ayat yang kedua. Iya. Baik, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Silakan Julio untuk membacakan dulu teksnya. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Terima kasih Julio, silakan Pater untuk arahannya. Ya, artinya Julio membaca bagus dan justru kalau ditanya mengapa kita membuat perpanjangan, justru dari membaca ya. Dan tadi sudah sangat jelas. Kalau saya boleh ulangi, tetapi aku di situ perpanjangan kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Pertanyaan memang apakah dengan perpanjangan itu satu baris ini bisa menjadi satu nafas, ya kan? Lalu baris kedua, aku berkata, Engkaulah Allahku. Lalu kemudian di baris ketiga, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Di baris berikut, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku. Berikutnya, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Jadi semua persis seperti yang Julio baca tadi. Tinggal bagaimana, jadi setiap baris itu satu frase, ya, satu nafas. Selain itu, mohon diperhatikan oleh Julio dan para pemazmur dari baris pertama, tetapi aku itu harus jelas. Dan kemudian di baris kedua, Engkaulah Allahku. Memang ada H di situ, tetapi ada juga H yang kadang-kadang tidak berbunyi. Engkaulah Allahku. Allah itu harus jelas. Lalu kemudian di baris ketiga, masa hidupku ada. Nah, itu juga dua vokal di situ, ya. Dan di baris ketiga banyak ya catatannya. Di baris keempat maksud saya, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku. Dan ya masih ada juga di baris berikut terakhir, dan bebaskan dari orang-orang. Banyak catatan ya, semoga Julio bisa memahami semuanya. Perlu ketelitian juga ya ternyata untuk pemazmur berlatih mazmur yang ini, karena banyak catatan-catatan di setiap baris. Dan yang paling penting baris yang pertama itu semoga Julio bisa tahan ya, bisa dengan satu nafas. Pada baris yang pertama ada dua perpanjangan di situ. Silakan untuk dipraktekkan Julio.
Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Bagus Pak Ya, untuk ayat yang bagus. ketiga ini. Ternyata tantangannya terutama di baris pertama tadi bisa Iya. ditaklukkan oleh Julio. Ya. Silakan Julio untuk lanjut dengan ayat yang keempat, dibacakan teksnya. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Baik, silakan Pak untuk arahan pada ayat yang keempat. Ya, buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-hambamu. Mungkin kita boleh diskusi, buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-hambamu. Saya kira tidak ya. Tidak. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-hambamu. Dan pada saat itu hati-hati di bercahaya atas supaya jelas ya. Baris kedua, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Nah, di sini selamatkanlah aku juga harus jelas itu aku dan juga oleh kasih setiamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saya kira itu satu frase. Di baris terakhir, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan, dan juga hati-hati di semua orang. Di situ saja. Baik, silakan Julio mempraktikkan ayat yang keempat. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Baik, silakan untuk ada tambahan komentar. Saya kira catatan? tidak. Oke, Saya kira sudah bagus. ya. Baik, kalau begitu kita langsung memberikan kesempatan untuk Julio menyanyikan keseluruhan Mazmur ini ya, dari refrain dan setiap ayatnya dinyanyikan, dan kami akan menanggapi bagian refrain sebagai umat. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan Allah yang
Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati-Mu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Terima kasih Julio sudah membawakan keseluruhan Mazmur ini dengan bagus. Pater, silakan, mungkin ada catatan terakhir. Iya, artinya ini Jumat Agung dan saya tuh rasa pembawaan juga dari Julio yang jadi pemazmur kita pada saat ini, saya rasa tepat juga untuk peristiwa Jumat Agung nanti ya. Cara membawakan ya mungkin suaranya juga mendukung, tetapi mungkin usulan untuk seksi liturgi di paroki-paroki atau siapapun yang bertanggung jawab di paroki masing-masing entah yang ditugaskan untuk memilih orang yang tepat ya. Memang pertanyaannya adalah kriterianya apa ya. Mazmur yang ini itulah mazmur di mana Yesus juga ya menyerahkan jiwanya. Jadi hal itu roh yang ada dalam kata-kata Yesus ini di refrain dan tentu juga ayat-ayat kan juga membantu terlaksananya, membantu terciptanya suasana dari refrain ini, sehingga saya rasa harus pilih orang yang tepat. Mungkin suara yang agak berat ya, Laki-laki lebih tepatnya mungkin. Iya, ya. Sebaiknya tanpa mengatakan yang lain tidak bisa ya. Lalu kemudian mungkin tidak perlu yang banyak vibrato ya, supaya seperti Julio tadi kan agak datar dan bagus ya. Kan pemazmur ya, kalau saya sih ya memang kita katakan untuk vibra kita mesti buat diskusi lain tentang hal itu, tetapi yang kita alami sekarang saya rasa sangat bagus dengan kelas belajar bermazmur ini. Baik, terima kasih Bapak untuk arahannya ini, untuk masukannya ini. Kita bisa langsung ke bagian berikutnya ya. Untuk Dion, suara sang organis. Baik, terima kasih. Dari saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan soal mazmur ini. Yang pertama, mengingat bahwa refren mazmur ini diubah dari refren sebelumnya, sementara ayat-ayat mazmurnya tidak, maka mungkin akan ada kecenderungan di umat setelah ayat pertama dinyanyikan, umat akan kembali ke melodi yang mazmur edisi lama. Nah, itu harus hati-hati. Nah, jangan sampai ada asosiasi seperti itu sehingga mazmur yang lama dinyanyikan terus ada orang yang menyanyi mazmur ini, maka terciptalah dua suara seperti itu.
Yang kedua adalah soal ya garis lengkung untuk memperjelas dua not dalam satu suku kata. Di referen itu bagus ditulis demikian, seperti ya itu dot titik si pakai garis lengkung, ngan di kata tangan itu soldo. Tapi sayang di ayat tidak demikian. Nah, hal ini agaknya perlu dalam artian umat juga sebaiknya ya kalau punya buku Mazmur membuat saja garis sendiri agar tidak salah ketika menyanyikan, karena Mazmur ini dengan ya baris-baris yang banyak, tidak biasanya 4, ini akan ada yang 5, ada yang 6, dan juga ayatnya melodi ayatnya yang ya punya lengkungan seperti itu. Agak baik memang tanda itu harus ditaruh agar tidak membuat kesalahan dalam menyanyi. Seperti kalau dilihat di ayat pertama baris keempat, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, itu agak bisa membuat umat salah karena baru pengetikannya itu sudah tidak tepat. Di atas suku katanya si dan do itu sudah agak sorong ke kiri. Jadi ini seperti pengetikan harus tepat, sekaligus juga garis itu harus memperjelas kata di bawahnya untuk menyanyikan bagaimana. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Tan memberi tanggapan untuk Dio. Ya, ada begitu banyak catatan. Saya setuju saja semuanya karena saya rasa memang benar, sehingga saya tidak mengulangi lagi. Ya, baik. Saya hanya merasa pertanyaan kan di sini sebenarnya semua sama. Jadi buku Mazmur ini kan dibuat yang baru karena syair-syair dari referen itu tidak cocok dengan leksionarium yang kita punyai, sehingga ada Mazmur artinya ulangan-ulangan yang baru. Yang di Jumat Agung ini kan sebenarnya tidak ada yang baru dalam evangeliarium kan? Dalam leksionarium. Dalam leksionarium tidak ada yang baru. Sehingga ya pertanyaan saya, mengapa harus dibuat baru, referen baru? Umat sudah terbiasa dan bagus ya Mazmur melodi referen yang lama. Iya, melodi referen lama bagus, sehingga ya sebenarnya tidak perlu diubah. Ya memang lupa ini ya Bapak dari yang lama dari mi ke do, sekarang diubah jadi do ke mi. Tadi kan kita juga salah ya, walaupun kita sudah terbiasa dengan yang baru karena kita kan ya mempersiapkan yang ini, tapi ternyata kita juga boleh salah. Dan pada saat itu mungkin organis gereja ya kalau pakai di Jumat Agung mungkin ada ya register yang tertentu boleh dipakai untuk ini kan. Sebenarnya tidak boleh pakai register yang wah untuk Jumat Agung ya. Jadi saya merasa kita boleh pakai Mazmur yang lama, itu juga melodinya bagus. Artinya terbuka kemungkinan juga untuk pemazmur di rumah, di paroki mempersiapkan dengan melodi referen di Mazmur lama. Ya, artinya memang kita sudah memiliki Mazmur yang baru. Iya. Ya, saya tetap bertanya tadi, mengulang. Saya rasa bukan soal boleh atau tidak ya, tergantung dari kebijakan keuskupan atau paroki masing-masing. Tetapi sebenarnya ya tidak perlu satu Mazmur yang baru untuk Jumat Agung, karena ya seperti tadi logikanya ayat-ayatnya teks liturginya sama, teks referen maupun teks ayat ya. sama. Baik, terima kasih Pak untuk masukannya. Dan kita lanjut ke Julio untuk membacakan ayat pada bait pengantar Injil. Kristus sudah taat bagi kita, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terima kasih Julio sudah membacakan ayat bait pengantar Injil ini. Silakan Pak untuk arahan petunjuk. Ya, baris pertama Kristus sudah taat bagi kita. Lalu yang kedua ia taat sampai mati, ya itu kan sudah ada koma juga, kita terbantu bahkan sampai mati di salib ya.
satu frase saja ya. Itulah sebabnya, nah di situ perlu ya, Allah meninggikan dia satu frase dan menganugerahinya nama, di situ yang bagus, di atas segala nama, itu juga satu frase sama. Terima kasih Bapak untuk arahannya. Silakan Julio menyanyikan ayat bait pengantar Injil. Kristus sudah taat bagi kita, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Baik, terima kasih Julio sudah membawakan bait pengantar Injil ini, terutama bagian ayatnya. Dan teman-teman pemazmur, sahabat-sahabat musika sakra di rumah, ayat bait pengantar Injil ini sudah pernah kita bahas pada Minggu Prapaskah yang kedua tahun B. Dan salah satu materi bahasan saat itu adalah bahwa nada dasar pada bait pengantar Injil ini kami ubah, dinaikkan dari bes menjadi S. Kami merujuk kepada catatan di buku Puji Syukur yang menjadi pegangan umat. Dan kalau begitu kita bisa ulangi sekali lagi Pak untuk Julio menyanyikan ayat bait pengantar Injil ini dengan nada dasar do sama dengan S. Iya, jadi untuk hal ini silakan. Ya, silakan bisa teman-teman bisa mengacu kepada konten Basilika Belajar Bermazmur untuk pekan Prapaskah kedua di tahun B. Baik, silakan Julio untuk menyanyikannya sekali lagi di nada dasar do sama dengan S. Kristus sudah taat bagi kita, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Demikian Pak ya. Ya. Untuk pengulangan bait pengantar Injil ini dengan nada dasar yang dinaikkan. Iya. Baik, kalau begitu kita bisa langsung saja Pak ke keseluruhan bait pengantar Injil ini. Silakan Julio dari refrain bait pengantar Injil, ayat dan kemudian refrain lagi. Silakan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terima kasih untuk Julio sudah membawakan bait pengantar Injil ini secara utuh dan sekaligus menjadi akhir dari kelas belajar bermazmur hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Julio dan Dion juga terima kasih. Pak Hari terima kasih dan Kristi juga Jerry operator kita terima kasih. Demikianlah sahabat-sahabat musika sakra kelas belajar bermazmur hari ini. Semoga boleh menjadi bahan yang berguna, yang bermanfaat bagi Anda semua untuk berlatih, mempersiapkan diri untuk perayaan Jumat Agung nanti.
Viva la Musica, Viva Musica Sacra. Sampai jumpa.